Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad, absahi mannatika biddat, wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa, kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab suci. Kali ini kita akan bahas judul masih dalam buku Makna dan Mabna Risalah Stilistika Al-Quran yang judulnya Bahagia dalam Emas dan Perak. Kita akan bahas surat Al-Insan ayat yang ke-15 dan surat Az-Zukhruf ayat yang ke-71. Bagaimana perbedaan redaksi kedua ayat ini dan apa makna di balik perbedaan redaksi yang Allah hadirkan. Kita baca ayat yang ke-15 surat Al-Insan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat kawarira. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Itu arti surat Al-Insan ayat 15. Kita baca Az-Zukhruf 71. Ya. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzus al-a'yunu wa antum fiha khalidun. Dan diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingin oleh hati dan yang sedap dipandang oleh mata. Kamu kekal di dalamnya. Apa yang menarik dari ayat ini? Kedua ayat ini berbicara tentang kenikmatan dan fasilitas surga bagi penghuninya. Salah satunya kata Allah, nanti ketika mereka di surga, mereka duduk santai, ya, mereka duduk alal araik, ya, di atas dipan-dipan, mereka duduk, ya, dan diedarkan kepada mereka minuman dari berbagai macam jenis, ya, makanan, ya, dan beberapa, ya, kenikmatan surga yang tidak bisa dibayangkan mata, yang tidak bisa dibayangkan hati, dilihat mata dan didengar oleh telinga. Ayat ini sama-sama dimulai dengan kata yutafu alaihim, diedarkan atas mereka. Bedanya di surah Al-Insan yang diedarkan itu bi'aniya min fiddah, bejana dari perak. Ya, bejana dari perak. Di surah Az-Zukhruf yang diedarkan itu bisihafin min zahab, piring-piring dari emas. Beda ya. Jadi di surah Al-Insan yang diedarkan itu bi'aniya min fiddah, bejana dari perak. Kalau di surat, ya, Az-Zukhruf yang diedarkan itu bisihafin, piring-piring min zahab dari emas. Lalu wa akwabin sama. Lalu ada tambahan lagi. Wa fiha ma tastahi al-anfus wa talazzul al-ayun, dan itu tidak ada di surah Al-Insan. Di Al-Insan hanya dua saja, ya. Aniya min fiddah dan akwab. Kalau di surah Az-Zukhruf sihafin min zahab wa akwab, dan tambah tastahi al-anfus ma tastahi al-anfus wa talazzul ain wa antum fiha khalidun. Kenapa berbeda redaksinya? Apa perbedaan keduanya? Oke. Secara semantik kita bisa memahami bahwa kenikmatan surga di surat Az-Zukhruf jauh lebih sempurna dibandingkan kenikmatan surga di surat Al-Insan. Itu kesimpulannya. Kenikmatan surga di surat Az-Zukhruf jauh lebih sempurna dibandingkan kenikmatan surga di surat Al-Insan. Kenapa? Karena tampak di fasilitas yang berbeda. Di surat Al-Insan yang diedarkan itu namanya aniyah. Aniyah, ya.
Aniyah itu diartikan bejana, tapi aniyah itu lebih kepada tempat minum atau makanan-makanan yang sifatnya cair. Itu aniyah. Kalau sekarang kolak, cendol, nah itu ditempatkan di aniyah biasanya. Ya, itu kenapa sifat air juga aniyah ya. Kalau dibaca nanti surat Al-Ghasyiyah ayat 5 itu kata Allah, tusqa min ainin aniyah. Jadi air itu disebut aniyah. Jadi aniyah itu ya sebenarnya adalah mangkuk tempat minuman. Nah, itu aniyah, mangkuk tempat minuman. Walaupun minumannya beda dengan air, dengan madu, dengan susu. Itu namanya akwab atau kaksun, tempat minum yang itu. Aniyah ini tempat ya seperti kita ya kola, ya cendol itu namanya ditempatkan di aniyah atau mangkuk-mangkuk. Kalau di surah Zukhruf yang diedarkan itu bukan mangkuk tapi sihaf, piring-piring. Mana yang lebih besar mangkuk dari piring? Yang besar mangkuk, yang besar piring. Karena mangkuk itu dia lebih kecil, piring lebih besar. Karena tempat makannya lebih besar, tentu ya Az-Zukhruf lebih hebat nikmatnya karena tempat makannya lebih besar, sihaf. Kalau Al-Insan tempat makannya, tempat minum malah mangkuk. Jadi ya nikmat di surah Az-Zukhruf lebih besar nih. Karena tempat minumnya besar, sihaf namanya. Ya tempat makannya besar, sihaf. Kalau Al-Insan tempat makannya kecil, aniyah, mangkuk. Nah. Yang kedua, di surat Al-Insan mangkuk tadi terbuat dari fiddah, perak. Di surah Az-Zukhruf piringnya min zahab, terbuat dari emas. Mana yang lebih bernilai perak dari emas? Ya emas. Itu artinya nikmat di surah Az-Zukhruf lebih besar, lebih sempurna. Kenapa? Karena peralatannya dari yang lebih berharga, emas. Sementara di Al-Insan peralatannya hanyalah fiddah, perak. Ya tentu emas lebih berharga. Nah, jadi satu peralatan di surah Az-Zukhruf lebih besar, sihaf. Ya, di surah Al-Insan lebih kecil, aniyah. Ya, dua, asal perangkat peralatannya lebih mahal di surat Az-Zukhruf, zahab, emas, di Al-Insan fiddah, perak. Tapi ada yang tambahan yang tak ada pada surat Al-Insan. Apa itu? Ma tastahil anfus. Semua yang diinginkan oleh hati, watalazzuz watalazzul a'yunu, ya, dan yang inginkan, yang dipandang sedap oleh mata. Dan itu tidak ada pada Al-Insan. Itu artinya kenikmatan di surat Az-Zukhruf lebih hebat. Karena ada bonus lagi di samping yang tadi. Di surat Al-Insan tidak ada kata kekal. Di Az-Zukhruf ada kata wa antum fiha khalidun. Kesimpulannya, nikmat di surat Az-Zukhruf adalah nikmat yang sempurna. Yang jauh lebih hebat dibandingkan nikmat yang ada di surat Al-Insan. Pertanyaannya, kenapa nikmat di surat Az-Zukhruf lebih sempurna dibandingkan nikmat surga di surat Al-Insan? Kalau kita perhatikan konteks ayat sebelumnya, akan kita temui perbedaan. Apa perbedaannya? Di surah Al-Insan, baca ayat 12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka mendapat balasan ya karena kesabaran mereka, surga dan ya sutra. Jadi ini orang ya masuk surga sendiri karena amalnya. Dia masuk surga sendiri karena amalnya. Ya. Jadi Al-Insan mereka masuk surga sendiri. Beda dengan Az-Zukhruf, baca ayat 70-nya. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum. Masuklah kamu ke surga bersama pasangan istrimu atau suamimu. Jadi ini orang masuk surga bersama suami istrinya. Bersama suami atau bersama istrinya. Ya, udkhulul jannah antum wa azwajukum.
Kalau yang di atas, dia masuk surga sendiri. Tidak ada disebutkan di situ pasangannya atau istri atau suaminya. Di sini tidak. Dia masuk surga bersama istri dan suaminya. Karena dia masuk surga berdua dengan istri atau suaminya, maka wajar kenikmatannya lebih sempurna. Karena masuk surganya pun sempurna dengan istrinya. Yang di atas hanya sendiri. Apa isyaratnya itu? Tidak ada kebahagiaan akhirat yang paling hebat kecuali kita masuk surga bersama pasangan kita yang di dunia ini. Andai kita masuk surga sendiri, mungkin istri kita ke neraka atau suami ke neraka, kita bahagia. Tapi bahagianya tidak utuh dan tidak sempurna. Seperti tidak sempurnanya ya kalimat pada ayat wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akab. Beda kalau kita masuk surga nanti bersama istri kita atau bersama suami kita, maka itulah kebahagiaan yang sempurna. Karena itulah kesempurnaan itu ditampakkan Allah pada fasilitas yang mereka dapatkan di surga. Ada sihaf min zahab, ada akwab, ada ma tastahil anfus, ada talazzul a'yun, wa antum fiha khalid. Karena itu kita diperintah Allah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6 kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Kau peliharalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anakmu dari api neraka. Karena kau akan bahagia kalau bersama mereka. Dan bila mereka tidak ikut bersamamu ke surga, kebahagiaan dan kenikmatan surgamu tidak akan lengkap dan sempurna. Masya Allah. Kalau kau tidak masuk surga dengan istrimu, bersama ya pasanganmu yang di dunia, engkau tidak akan menemukan kebahagiaan yang lengkap dan sempurna di surga. Para ibu, suami ibu yang di dunia ini, inilah suami ibu nanti di akhirat. Para bapak, istri bapak yang di dunia ini, inilah istri bapak nanti di akhirat. Maka berusahalah sekuat tenaga membawa mereka beserta kita ke surga Allah. Karena itulah kenikmatan yang sempurna. Itulah kenapa di surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Malaikat akan mengeluh-elukan mereka yang masuk surga bersama keluarganya, bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, dan anak cucunya. Semoga kita dikumpulkan bersama keluarga dan anak cucu kita di surganya kelak dengan kenikmatan surga yang paripurna. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.